Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Didukung oleh para pemain, Rini Marjan sebagai Diah Mustika Perwita, Eli Ermawati sebagai Diah Carangsari, Lukman Tambose sebagai Harya Panular, Kasdu Dewa sebagai Pandan Tunggal Dewa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Dalam episode ketiga ini mengetengahkan judul Akan Kucari Pembunuh Ayah Bundaku. Malam itu, Pandan Tunggal Dewa mengumpulkan anak-anaknya. Bekas perwira andalan Majapahit itu kelihatan ragu-ragu. Tapi akhirnya dia ungkapkan juga selimut rahasia yang menyelubungi diri putri asuhnya, Diah Mustika Perwita. Mata gadis itu membelalak lebar untuk kemudian meredup begitu mendengar riwayat kematian ayah bunda serta kakak kandungnya. Lalu siapakah penyebab kematian mereka, Ayahanda? Mengapa ayah bunda dan kakak kandung saya dibunuh? Apa salahnya? Belum saatnya kau tahu, Pitaloka. Bersabarlah untuk beberapa waktu lagi. Kalau Ayahanda tidak bersedia mengatakannya, saya akan pergi dari sini. Pitaloka, jangan pergi, anakku. Tunggu! Mengapa Ayahanda tidak mau menyebutkan nama itu? Ya, sepertinya Ayahanda sangat berhati-hati. Kalau Ayahanda mengatakannya, tentu Pitaloka tidak akan kecewa seperti ini. Soalnya anak itu terlalu perasa. Kalau Ayahanda mengatakannya, ada dua kemungkinan bisa terjadi. Pertama, Pitaloka bisa mengerti, dan kedua, dia bisa tidak mampu menguasai diri lalu berusaha mencari orang itu. Kakang, siapa kira-kira orang itu? Ayahanda hanya mengatakan dia sangat sakti dan cerdik. Di dunia ini banyak orang sakti dan cerdik. Mana bisa aku menerkannya? Kakang, aku melihat bayangan berkelipat di depan sana. Ayo kita kejar. Shh. Jangan-jangan bukan Pitaloka. Jangan-jangan dua orang penunggang kuda yang pernah mengganggu kita itu. Kita lihat saja, Kakang. Ayahanda berpesan agar kita bisa membujuk Pitaloka pulang. Ayo, Kakang. Mumpung belum terlalu jauh. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Ingat armytravel.com ya. armytravel.com. Kulihat dia berkelipat ke arah sini. Tapi kok tidak ada? Kemana lagi larinya? Kalau melihat tempat ini, dia tidak mungkin lari. Karena di sebelah sana ada jurang yang dalam.
Bocah itu membuat susah saja. Malam-malam seperti ini, bukannya tidur nyenyak di rumah, malah ngajak main umpet-umpetan. Pitaloka, ayo pulang adikku. Jarangsari, Iya, ada yang bergerak-gerak di balik semak belukar itu. Kau tunggu di sini. hati-hati Kakang Panular. Pitaloka, kaukah itu adikku? Jangan begitu. Jangan membuat susah kami. Marilah kita pulang. Ayahanda sangat bersedih karena kepergianmu. Ayolah, Pitaloka. Awas Kakang! Untuk apa kalian menyusul aku? Untuk apa? Hah? Pitaloka, jangan begitu. Apa salah kami hingga kau menyerang dengan membabi buta begitu? Kalau kalian tidak mau kuanggap bersalah, pergilah. Jangan mengikuti aku lagi. Justru kami disuruh Ayahanda menyusulmu, Pitaloka. Ayahanda sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Tidak, aku tidak mau pulang. Kau mau kemana malam-malam begini? Mau kemana? Apa kalian tidak tahu masalah yang kuhadapi sekarang? Aku tidak terima ayah bundaku, kakak kandungku dibunuh orang. Aku harus membalas dendam. Akan kucari siapa yang menyebabkan kematian ayah bundaku. Kemana akan kau cari? Kemana saja. Apa pedulimu, Jarangsari? Pitaloka. Kokah Pitaloka. Mengapa kata-katamu sangat kasar dan tidak sopan pada kami? Lupakah kau siapa kami? Kami adalah saudara-saudaramu, Pitaloka. Kami sangat menyayangimu. Tidak. Kalian hanya saudara angkatku. Sedang satu-satunya saudaraku sudah tidak ada lagi. Dibunuh orang. Tapi kami menganggapmu sebagai saudara kandung, Pitaloka. Sama sekali kami tidak pernah mempunyai pikiran bahwa kau hanya saudara angkat. Terima kasih, Jarangsari. Tapi bukan berarti kau bisa membujukku untuk pulang. Dengar, Pitaloka. Kalau kau hendak membalas dendam atas kematian ayah bundamu, kau harus mempersiapkan diri dengan baik. Kau harus membekali dirimu dengan ilmu pedang yang tangguh. Iya, Pitaloka. Di luar sana, banyak orang-orang sakti yang jahat dan kejam. Aku tidak takut. Aku akan hancurkan siapa saja yang berani menghalang-halangi maksudku. Termasuk kalian. Butuh tiket pesawat? Butuh tiket kereta api? Atau ingin jual tiket? Atau buka loket pembayaran online? Klik armytravel.com. Tiket pesawat, ingat armytravel.com. armytravel.com. Kau mau pulang atau tidak, Pitaloka? Jangan mengancam aku. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak takut ancaman dari siapapun. Hayo, minggir. Aku mau lewat. Kalau tidak bisa dengan cara halus, kami akan membawamu pulang dengan paksa, Pitaloka. Siapapun tidak bisa memaksa aku, Jarangsari. Hiat! 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 Dyah Jarangsari terpaksa melayani serangan-serangan yang dilancarkan Dyah Mustika Perwita. Dalam keadaan biasa, seperti yang biasa mereka lakukan dalam setiap latihan, Dyah Jarangsari tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menundukkan adik angkatnya itu. Tapi entahlah, sekarang tiba-tiba saja dia merasa kerepotan melayani serangan-serangannya yang datang dengan membabi buta. Di samping itu, tenaga Dyah Mustika Perwita seperti bertambah berlipat ganda, tidak seperti biasanya yang kelihatan layu. Benar, apa yang dikatakan Ayahanda. Pitaloka ibarat intan yang belum digosok. Badak besar itu sekarang kulihat sendiri. Serang-serangannya cukup terarah dan berbahaya. Awas, Jarangsari! Jarangsari. Ulu hatiku. Nafasku terasa sesak. Kau terlalu sembrono, Jarangsari. Pitaloka. Tidak kusangka dia menyimpan kekuatan seperti itu. Di mana dia sekarang, Kakang? Kubiarkan dia kabur.
Aku takut kau mendapat cedera berat. Kau bisa berjalan, Carangsari? Kepalaku, nafasku, rasanya mau muntah, Kakang. Baiklah, mari kau papa. Kita laporkan saja kejadian ini pada Ayahanda. Mari, Carangsari. Aku pelan-pelan, Kakang. Iya. Rekaman ini diperoleh dari Armansyah 0816 355 539. Bocah itu sudah kelewatan, Ayahanda. Jangan terburu nafsu, Panular. Pitaloka sedang dalam keadaan tidak seimbang. Pikirannya kalut. Dia bersungguh-sungguh ingin membunuh Carangsari. Ya, dia tidak akan seperti itu kalau nanti pikirannya sudah kembali tenang. Bahkan mungkin dia akan menyesali kelakuannya. Bocah itu harus diberi pelajaran. Panular, ingat. Jangan sekali-kali kau membuatnya cedera. Ini perintah ayahandamu. Saya pergi dulu, Ayah. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Kasihan sekali Pitaloka. Mengapa nasib seorang putri raja bisa begitu buruk? Tapi tidak sepantasnya aku bertanya begitu. Sebab semua sudah ada yang mengatur dunia ini. Oh, Yang Maha Agung. Lindungilah Pitaloka dari segala bencana. Lindungilah gadis kecil yang terlunta-lunta itu. Gadis yang tidak lagi mempunyai orang tua maupun saudara. Ayahanda menangis? Tidak, Carangsari. Ayahandamu pantang menangis. Ayahanda hanya sangat prihatin melihat keadaan adikmu Pitaloka. Iya, dia memang pantas dikasihani Ayahanda. Kau sudah memaafkan dia, Carangsari. Tidak sakit hati lagi karena pukulannya telah membuatmu cedera. Saya sangat mencintainya, Ayahanda. Bagaimana saya bisa menaruh dendam pada anak nakal itu? Kau pun berbudi mulia, anakku. Ayahanda sangat bahagia sekali melihat jiwa besarmu. Sebaiknya Ayahanda segera menyusul Kakang Panular. Ya, kakangmu gampang sekali tersinggung. Kalau sampai dia kehilangan kendali, akibatnya bisa lebih parah lagi. Nah, kau tidur saja, Carangsari. Ayahanda akan menyusul mereka. Iya, Ayahanda. Mau apa kau, Kakang Panular? Ayahanda memanggilmu, sekarang juga. Tidak, aku tidak mau pulang. Tidak seorang pun kuizinkan membawaku pulang. Dengar dulu, Ayahanda akan memberitahukan nama orang itu. Orang yang telah menyebabkan kematian ayah bundamu. Bohong,
Aku tidak percaya. Aku kakangmu, Pitaloka. Dan aku seorang laki-laki. Aku tidak takut pada laki-laki. Aku akan membunuh siapapun yang berusaha merintangi maksudku. Pitaloka, di mana kesopananmu? Di mana Pitaloka yang kukenal selama ini? Mulutmu terlalu kasar. Kau sudah membuat cedera Carangsari. Dan sekarang, kau telah membuat kakangmu kesal. Ayo, kau mau menurut atau tidak, Pitaloka? Pergilah, Kakang. Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku akan mencari pembunuh ayah bundaku sendirian. Kalau Kakang masih juga ingin memaksaku pulang, aku pun tidak segan-segan membuatmu cedera seperti Carangsari. Hiat! Hiat! Oh, jadi seperti inikah yang kau inginkan, Pitaloka? Jangan banyak bicara. Pergilah, atau aku akan membunuhmu, Kakang Panular. Hiat! Baik, Pitaloka. Tapi ingat, ini bukan kemauanku. Baik, ya. Pertarungan antara Harya Panular dan Dyah Mustika Perwita berlangsung sangat seru. Dyah Mustika Perwita terus melancarkan serangan membabi buta. Dengan kekuatan seperti orang kesurupan, gadis itu terus mendesak, merangsak maju. Tapi Harya Panular, karena memang pada dasarnya mempunyai tingkatan kemampuan lebih tinggi, dia mampu melayaninya. Bahkan akhirnya, dia berhasil menekan adik angkatnya dengan serangan-serangan baliknya yang cukup terarah. Suatu ketika, Harya Panular mendapat kesempatan baik dan segera dipergunakan untuk menetak pergelangan tangan Dyah Mustika Perwita. Maafkan, Pitaloka. Aku terpaksa melakukannya. Bagaimanapun juga, kau tidak akan bisa memaksaku pulang, Kakang Panular. Lihat. Pitaloka, jangan kataku. Sarungkan kembali pedangmu. Sudah sejak lama Ayahanda Pandan Tunggal Dewa menganjurkan aku menguasai ilmu pedang. Segala persoalan tidak akan cepat selesai hanya dengan ungkapan kata-kata sastra. Nah, rupanya Ayahanda benar. Di dunia ini banyak orang yang membuat diri kita susah, membuat diri kita menderita. Karena itu, mereka harus kita selesaikan dengan babatan-babatan jurus ilmu pedang. Tapi kita tidak sungguh-sungguh bermusuhan, Pitaloka. Apakah kau takut mati, Kakang Panular? Tidak, bukan soal itu. Tapi kukira, pertikan seperti ini tidak ada gunanya. Kau sedang kalah, Pitaloka. Kau sedang lupa diri. Sadarlah. Aku tidak butuh nasihatmu. Baik. Pitaloka, kuperingatkan jangan kau teruskan permainan maut ini. Kurang aja. Kau sungguh-sungguh mau membunuhku, Pitaloka. Aku tidak main-main, Kakang Panular. Kalau Kakang merasa gentar, lebih baik segera menyingkir. Kau memang keras kepala. Kau tak tahu diri, tak tahu disayang. Baik, ayo majulah. Akan kusambut serangan pedangmu. Pedang Dyah Mustika Perwita berkelebat setiap gadis itu menyerang. Harya Panular lebih berhati-hati menghadapinya, karena Dyah Mustika Perwita kelihatannya benar-benar hendak membunuhnya. Makin lama serangan Dyah Mustika Perwita makin gencar, bagaikan iblis sedang murka. Gadis itu membabat kiri kanan, yang semuanya bisa dihindari oleh Harya Panular. Tapi Harya Panular makin lama makin terdesak. Melihat Dyah Mustika Perwita semakin gencar menyerang, Harya Panular menjadi gugup karena hanya melayani dengan tangan kosong. Akhirnya, dia terpaksa juga mencabut pedangnya.
benar-benar mau membunuhku, Pitaloka. Dengan pedangku ini, aku akan membunuh siapa saja yang berani merintangi maksudku. Bukankah ini sudah kukatakan berkali-kali, Kakang? Iya. Kalau kita teruskan, salah satu di antara kita akan ada yang menjadi korban. Tahukah itu kau, Pitaloka? Kalau Kakang Panular takut mati, silakan pergi. Sedangkan aku, mati tidak jadi soal. Lebih baik mati daripada tidak bisa membalas dendam kematian ayah ibuku. Hiat! Hajar! Bertiga! Bertiga! Sarungkan kembali pedangmu, Panular. Iya, iya, Ayahanda. Apakah kau sampai hati membunuh adikmu sendiri? Hah? Tidak, Ayahanda. Saya terpaksa menggunakan pedang ini. Karena Pitaloka semakin berbahaya. Dia benar-benar hendak membunuh saya, Ayahanda. Pitaloka, anakku. Sarungkan kembali pedangmu. Jangan bermain pedang dengan saudara sendiri. Tidak, Ayahanda. Mengapa kelakuanmu menjadi seperti itu, anakku? Setan mana yang telah merasuki dirimu, ha? Jangan mendekat, Ayahanda. Saya tidak mau pulang. Kalau Ayahanda memaksa juga, lebih baik saya mati dengan ujung pedang ini. Baiklah. Kalau begitu, marilah kita pulang, Panular. Tidak ada gunanya membujuk orang yang sedang lupa daratan. Pandan Tunggal Dewa segera bergegas meninggalkan tempat itu, diikuti Harya Panular. Dia Mustika Perwita jatuh terduduk. Ayahanda, mengapa saya jadi begini? Mengapa? Untuk sesaat lamanya, dia Mustika Perwita menangis di dalam gelapnya malam. Dia tidak sadar bahwa dari balik semak belukar muncul seseorang. Seorang laki-laki bertubuh tegap, berjambang, dan matanya tinggal sebelah. Loh, mau kemana? Katanya pusing. Tadi aku pusing, tapi sekarang tidak. Aku sudah sembuh. Sembuh? Cepat benar sembuhnya? Iya, karena aku minum tablet anti-flu Revagan. Revagan? Cepat benar kerjanya. Kalau begitu, akan selalu kusediakan tablet anti-flu Revagan dimanapun aku berada. Tepat sekali. Sediakan selalu tablet anti-flu Revagan. Karena pusing, demam, dan pilek bisa datang dengan tiba-tiba. Untuk gangguan flu seperti pusing, demam, dan pilek, minumlah Revagan tablet anti flu, buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Nah, siapakah laki-laki itu yang sejak tadi bersembunyi di balik semak belukar? Apa yang akan dilakukan terhadap dia Mustika Perwita? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.